Pemirsa, usai Sekjen PKS menyatakan Presiden Jokowi menyodorkan nama Kaisang Pangarep ke sejumlah parpol untuk diusung di Pilkada Jakarta 2024 dan dibalas Kaisang dengan menyebut Sekjen PKS berbohong, kini PKS dan PSI tampil mesra, bahkan akan bekerja sama di sejumlah daerah untuk Pilkada 2024. Ada apa di balik manuver PKS dan PSI yang saling pukul kemudian saling rangkul? Kami akan membahasnya bersama dengan juru bicara PKS Muhammad Iqbal dan nanti akan bergabung Ketua DPP PSI Dede Prayudi serta Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Bang Iqbal sudah bergabung? Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Iqbal, benar ya PKS yang mengundang PSI datang? Ya, saya kira ini hasil komunikasi dua belah pihak lah ya. Dari anak-anak muda PKS berteman dengan teman-teman di PSI dan sehingga hadirlah acara ini. Jadi kami memang tentu saja ingin semua partai, ya minggu lalu kami sudah menerima perindo juga untuk bisa saling bertukar pikiran, saling bertukar informasi. Karena dalam pilkada tentu saja kepentingannya kepentingan lokal, yang ini tentu saja juga bisa mengurangi barrier-barrier politik. Oke, tapi apakah kalau orang mengatakan selama ini hubungan PKS, PSI kan seperti TTSS nih, teman tapi saling sindir. Terus kemarin saling muji nih Bang Iqbal. Ada apa Bang Iqbal? Ya tentu saja dalam politik kan dinamis ya, artinya ketika ada orang datang berkunjung tentu saja kami menyambutnya dengan sikap yang baik pula, dan kami dalam hal ini kalau konteks berdebatan perbedaan itu kan juga perdebatan politik yang dimana kepentingannya adalah kepentingan yang lebih tinggi. Jadi dalam politik berdebat, berdiskusi itu berbeda, itu biasa, tapi lagi-lagi jangan juga dianggap ketika kita bertemu lalu kita memiliki deal-deal politik sendiri. Tapi ini adalah bagian dari politik kebangsaan yang kami jalin, politik silaturahim, karena dalam politik tentu saja kita hari ini menjadi salah satu yang terpenting adalah bagaimana mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Benarkah sudah ada kepentingan yang sama sekarang? Makanya kita lihat PKS dan PSI jadi mesra, beda dari yang dulu. Ya, yang jelas kami saat ini sedang menggalang partai-partai untuk bisa mengamankan aman, Jakarta aman ya, Anies Sohibul Iman. Dan kami juga sudah menyampaikan langsung ke Pak Ketum PSI agar kami sudah memutuskan untuk Jakarta bahwa calon kami adalah Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Yang ini tentu saja sedang dipertimbangkan oleh teman-teman PSI. Tetapi kami tentu saja menawarkan langsung bahwa saat ini kami membuka komunikasi dengan partai-partai politik untuk bisa mendapatkan dukungan untuk pasangan aman di Jakarta. Oh, jadi agenda utamanya PKS mengundang PSI itu untuk bisa mengamankan supaya pasangan aman berlayar ya di Pilkada Jakarta. Berarti mau ajak kerja sama PKS untuk mengusung pasangan aman? Ya, tentu saja kami sudah memutuskan di Dewan Pimpinan Tingkat Pusat bahwa calon PKS untuk Pilkada Jakarta adalah Anies Rashid Baswedan dan wakilnya Muhammad Sohibul Iman. Tentu kami tentu saja presiden partai tugasnya mengamankan keputusan pimpinan. Dan kami saat ini juga berkomunikasi dengan berbagai pihak termasuk partai-partai lain untuk bisa bertemu dan menyampaikan mohon doa dan dukungan untuk bisa pasangan aman ini membuat Jakarta aman. Oke. Terus respon dari PSI-nya kan mengatakan harusnya PKS mengusulkan Presiden PKS Ahmad Saiku sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Dan apakah itu secara tidak langsung sudah menolak untuk mengamankan pasangan aman? Ya itulah sisi positifnya PKS ya, walaupun sebagai pemenang, kami sebagai politik yang beradab, yang menjaga etika ya, kami sudah bersepakat bahwa Mas Anies Rashid Baswedan harus tetap berlayar. Sebagai seorang mantan calon presiden, saya kira dia harus punya panggung politik. Dan kami bersepakat untuk itu dengan beberapa partai politik. Yang ini tentu saja juga kami tidak lupa pula, kami ingin kader PKS ini bisa mendampingi. Dan itu tentu saja sangat rasional ya, Zulfia. Karena apa? Karena PKS sebagai pemenang. PKS memiliki mesin politik yang sangat kuat di Jakarta. Yang ini tentu saja sebagai politik yang rasional, tentu saja wajar saja. Justru PKS itu bijaksana kalau dia hanya meminta wakil. Kalau dia justru memajukan diri sendiri, itu yang disebut arogan. Kenapa? Karena kursinya nggak cukup.
Kalau kursinya Oke, cukup wajar, tetapi kalau kursinya nggak cukup walaupun pemenang, baik. maka saya kira putusan yang terbaik yang bijaksana adalah Iya. mendampingi wakilnya dari Pak Anies Baswedan. Ya, pertanyaan saya adalah Bang Iqbal, kalau Bang Iqbal tadi mengatakan PKS ingin mengajak PSI begitu ya, mengamankan pasangan aman di Pilkada Jakarta, tapi kan respon dari Ketua Umum PSI-nya kemarin rasa-rasanya lebih baik bakal calon gubernur Jakarta itu adalah Presiden PKS, Ahmad Saiku. Dalam tanda kutip berarti bukan Anies. Apakah itu berarti proposal PKS untuk mengajak PSI bergabung bersama mengusung Anies dan Sohibul Iman sudah ditolak oleh PSI? Ya, dalam pertemuan kemarin kan ya guyon-guyon biasa ya. Ini kan juga namanya ayunan-ayunan politik. Jadi apa yang disampaikan Mas Kaisang saya kira itu hal-hal yang bagian dari guyonan nih. Karena apa? Karena tadi memang kami melihat memang bahwa pasangan Anies Buliman ini cukup signifikan ya, punya peran penting. Dari nama amannya aja sudah cakep itu. Mudah diingat ya. Pindah huruf dari Amin gitu ya. Jadi orang juga bingung juga nih gimana caranya supaya apa namanya pasangan ini bisa jadi ini kan semuanya strategi-strategi politik, tetapi kami meyakini ya dengan komunikasi politik yang kami lakukan partai-partai di Jakarta siap mendukung aman. Oke, kalau aman sudah oke berarti tidak ada kemungkinan untuk Asang ya, Anies Kaisang. Saya kira sampai saat ini kami sudah memutuskan dan masalah ini belum pernah dibahas sedikit pun. Oke, baik. Sudah bergabung yang lain nih Bang Iqbal, sudah ada Mas Dedek Prayudi atau Mas Uki dan juga Mas Adi Pray sudah bergabung juga ya. Oke, Mas Uki, kita ngobrol lagi lanjutan dari yang kemarin, kita memperdalam diskusi soal PKS dan juga PSI yang sekarang tampil mesra. Mas Uki, pertanyaan saya, apakah sudah ada kepentingan yang sama sekarang antara PKS dengan PSI sehingga lebih mesra? Karena kan biasanya saling ini ya seperti kucing dan tikus lah berantem terus. Nah kemarin sudah mesra, itu ada apa? Sudah ada kepentingan yang samakah? Ya, kalau misalnya pun ada perbedaan-perbedaan pendapat, ya, ada perbedaan pemahaman, juga ada perbedaan, katakanlah value, ya itulah demokrasi kan. Demokrasi itu kan perbedaan itu adalah sesuatu untuk dirayakan ya, bukan sesuatu untuk dipertengkarkan. Jadi memang saya dengan Bang Iqbal di banyak forum sering berdebat gitu, dan banyak ya kader-kader PSI yang lain juga sering berdebat dengan kader-kader PKS ya, baik itu dalam konteks pileg, pilpres, pilkada dan lain-lain. Tapi begini, komunikasi politik antara partai politik, terutama partai politik yang selama ini dikenal saling katakanlah berbeda nilai gitu ya. Ini adalah sesuatu yang sangat baik ya untuk kelangsungan demokrasi kita, itu dulu yang pertama ya. Lalu yang kedua, penting juga untuk saya sampaikan ya, kemarin itu isi dari percakapannya itu lebih banyak saling memuji Pak Sylvia. Jadi dari PKS ya, sekjennya Pak Sohibul Iman ya, memuji elektabilitas Mas Kaisang di Jawa Tengah terutama ya. Sementara Mas Kaisang juga kembali memuji kaliber seorang Ustadz Syahiku ya, yang dimana kaliber seorang Ustadz Syahiku ini menurut pandangan Mas Kaisang, Ketua Umum kami, itu adalah kalibernya seseorang yang dimajukan untuk gubernur. Jadi itu sebenarnya ya mungkin bisa dilihat sebagai guyonan seperti kata Bang Iqbal ya, tapi itu adalah sebuah pujian ya. Itu adalah sebuah pengakuan itu bahwa satu, PKS di bawah pimpinan Pak Syahiku ini berhasil menjadi partai pemenang pemilu legislatif daerah yang dalam hal ini 18 kursi. Nah, kalau misalnya sudah menang 18 kursi, maka sudah sangat layaklah gitu ya kader PKS, terutama yang dalam hal ini adalah ketua umumnya yaitu Pak Syahiku, untuk maju gitu ya, untuk menjadi gubernur gitu, ketimbang misalnya kadernya yang lain dimajukan sebagai wakil gubernur. Jadi ini adalah sebuah bentuk pengakuan, ini adalah sebuah bentuk pujian yang saya pikir inilah persahabatan ya, persahabatan antara partai politik. Boleh di kemarin-kemarin ya itu terjadi perdebatan yang cukup panas ya. Cuman kemudian kami memperlihatkan ya, antara PSI dengan PKS, kami memperlihatkan bahwa di luar konteks perdebatan tersebut, kita orang-orang yang berdebat tersebut masih bisa duduk bareng ya, masih bisa bersahabat ya, dan ini ya belum tentu kaitannya dengan perkoalisian antara PSI dengan PKS.
PKS sudah firm dengan Anies Sohibul Iman ya, aman gitu ya. Sementara PSI sendiri saat ini di Jakarta ini baru saja menjaring nama-nama di tingkat kabupaten kota. Jadi masing-masing kabupaten kota itu di Jakarta baru saja menyerahkan 5 sampai dengan 6 nama, yang dimana diserahkannya ini belum ke DPP, melainkan ke DPW, yaitu tingkatan provinsi. Nah, dari tingkatan provinsi baru kemudian dibahas lagi untuk diserahkan ke pusat. Kurang lebih begitu Mbak Sylvia. Baik, Mas Adi, dari saling sindir sekarang saling puji. Ada apa antara PKS dan PSI? Apakah Anies Sohibul Iman aman akan berlayar, tetap aman, atau akan ada Anies dan Kaisang yang menyala kembali? Nanti kita akan bahas pemirsa usai jeda. Kan beberapa kali kan ke Jakarta juga. Kalau Kaisang jangan di Jakarta lah. Enggak, saya di Jakarta itu nggak ada hubungannya sama Kaisang. Ya. Bukan endorse ya Mas? Nggak endorse Mas Kaisang. Ngapain endorse? Ngapain mengendorse dia? Enggak kok. Murah Mbak, aku ngecek banjir. Mungkin ada. Baik, kembali lagi di Prime Time News pemirsa. Jadi Mas Adi, menurut Anda ada apa nih antara PKS dengan PSI? Kenapa dari saling sindir jadi saling puji? Ya, saya kira ini sebagai upaya untuk membuka komunikasi politik antara dua partai yang saya kira memang selama ini berjarak secara diametral. Tentu sedang mencari apakah ada titik temu di antara kepentingan kedua partai ini bisa disatukan. Misalnya soal antara duet, misalnya jagoan yang akan diusung oleh PSI dengan jagoan yang akan diusung oleh Anies. Karena kalau mau jujur sebenarnya proposal politik PKS itu sebenarnya cukup final yang ingin menduetkan antara Anies dan Sohibul Iman. Jadi harga mati. Jadi dalam konteks itulah kemudian kalau PSI tertarik bergabung dengan PKS di Jakarta, wajib hukumnya mendukung duet antara Anies dan Sohibul Iman. Nah, sementara dalam PSI belum ada proposal politik yang ditawarkan. Apakah Kaisang misalnya ingin disandingkan dengan Sohibul Iman? Rasa-rasanya agak sulit karena misalnya kedua nama ini relatif misalnya belum memiliki nama besar yang kemungkinan besar hanya sebatas penjajakan komunikasi politik. Saya justru membaca bahwa PSI ini sebenarnya ingin mengajak berkoalisi dengan PSI dan kubu Kim sebenarnya, sehingga Anies itu kesulitan untuk mendapatkan tiket di Jakarta. Itu yang saya baca justru. Karena kan selama ini memang PKS itu selalu dikaitkan dengan kemungkinan bergabung dengan Kim, bergabung dengan Prabowo dan Gibran, sehingga Anies sebagai orang yang selama ini dianggap sebagai oposisi, orang yang dianggap sebagai antitesa dari kubu pemerintah, itu kesulitan untuk mendapatkan tiket maju dalam Pilgub Jakarta. Jadi saya membaca ini bukan soal koalisi PKS dan PSI, tapi lebih bagaimana PKS itu ditarik menjadi bagian dari PSI, menjadi bagian dari kubu pemerintah, menjadi bagian dari kubu Kim, sehingga Anies Baswedan gagal misalnya untuk diusung oleh PKS dan kesulitan untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Jadi saya menangkapnya di situ, Sylvia. Karena kalau misalnya PKS dan PSI jagoannya itu digabungkan, tentu salah satu di antara nama-nama yang akan diusung itu belum punya nama besar seperti Anies Baswedan, belum punya nama besar seperti Ahok, belum punya nama besar seperti Ridwan Kamil. Saya lebih kepada melihat bahwa PKS ingin ditarik oleh PSI, sehingga dalam proses politik ke depan, PKS dalam konteks politik di Jakarta ini tak lagi bersama dengan Anies Baswedan. Karena ada kalkulasi politik bahwa kalau PKS itu berbeda dengan Anies Baswedan, ya bisa dipastikan 50% kekuatan politik Anies itu secara signifikan akan berkurang. Karena selama ini mesin politik yang sangat efektif mendulang suara Anies, terutama di Jakarta, itu ada di PKS. Jadi dalam konteks ini saya justru melihat bahwa PSI ini sedang melobi bagaimana iman politik PKS itu bisa berubah, tidak lagi bersama Anies, tidak lagi berusaha untuk bagaimana mengusung Anies mendapatkan tiket di Pilkada Keluar Jakarta. Juga tinggal nih kata-kata bagaimana iman politik dari Mas Adi. PKS aja ini. Langsung dijawab saja ya sama Mas Uki nih, Mas Adi, analisa dari Anda. Mas Uki, benarkah PSI sedang menggoda iman politik PKS untuk tidak jadi mengusung Anies dan bergabung bersama dengan Koalisi Indonesia Maju? Iya, sebenarnya niat untuk mengajak PKS bergabung ke Koalisi Indonesia Maju itu kan sudah pernah ya diutarakan ya, bukan diutarakan tapi sudah pernah nampak lah ya, pernah dilakukan oleh Gerindra misalnya kan,
Kemudian PSI sendiri sebenarnya dalam hal ini hanya silaturahmi biasa ya. Akan tetapi kalau misalnya kita dikatakan untuk mengajak PKS bergabung ya ke Koalisi Indonesia Maju, nah ini tentunya membutuhkan komunikasi yang lebih intens lagi gitu ya. Dan saya pikir ini bukan perkara yang mudah ya, karena PKS sendiri sudah firm dengan aman ya. Akan tetapi memang PSI dalam hal ini menganggap bahwa PKS ini sudah bukan hanya layak Mbak Sylvia, tapi sudah lebih dari layak ya untuk memajukan kadernya sendiri untuk menjadi gubernur DKI yang sekarang sudah menjadi DKJ namanya, dan sudah barang pasti pintu koalisi dari PSI itu masih sangat terbuka dengan siapapun gitu. Akan tetapi memang partai-partai politik di Koalisi Indonesia Maju itu memiliki tempat khusus, sehingga apabila kemudian PSI dengan PKS ini berhasil ya menemukan chemistry, yang dalam hal ini chemistry adalah chemistry koalisi ya, maka kami akan membawa chemistry ini ke dalam Koalisi Indonesia Maju gitu ya. Nah, akan tetapi pembicaraan ini belum sejauh itu ya. Kami sangat menghormati mekanisme internal PKS yang telah secara terbuka mendeklarasikan bahwa PKS mendukung Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Mas Uki, dari pertemuan kemarin belum ketemu chemistry antara PKS dengan PSI untuk di Jakarta? Iya, ini kan baru pertama kali ketemu, yang soalnya itu di level ketua umum ya. Jadi kita lihat saja nanti ya. Saya sih berharapnya betul-betul chemistry-nya ketemu ya, dan betul-betul PKS itu dengan PSI itu bisa satu jalan, dan ini membuktikan kepada publik bahwa walaupun value politik ya, political values antara PKS dan PSI ini sebenarnya berbeda ya, tapi dalam hal ini perbedaan-perbedaan ini bisa dijembatani apabila memang komunikasi politiknya berjalan dengan baik, apabila memang silaturahmi politik ya, apabila memang hubungan antara kader ya, baik itu kadernya sendiri maupun secara kelembagaan itu berjalan dengan baik. Dan ini menurut saya adalah sebuah presiden politik yang sangat bagus ya, yang dipertontonkan oleh PSI dan PKS. Tapi berbicara soal pilkada tentu ini masih sangat jauh ya, karena baru pertama kali ketemu Mbak Sylvia. Tapi ini tidak menutup belum kemungkinan. ketemu lah untuk pertemuan yang pertama itu ya. Tapi Bang Iqbal, kembali nih ke Anda. Betul tidak sih analisa dari Mas Adi itu, ada kemungkinan tidak bahwa ini juga salah satu manuver upaya untuk menarik lagi PKS bergabung bersama dengan Koalisi Indonesia Maju agar perahu Anies di Jakarta itu tidak berlayar? Iya, saya kira kalau Koalisi Indonesia Maju kan memang yang menjadi komandonya adalah Gerindra ya. Saya kira kalau PSI kan tentu saja nggak semudah itu. Jadi kami melihat pertemuan ini adalah bagian dari silaturahim biasa yang tentu saja dilakukan semua partai. Karena minggu lalu juga kami sudah kedatangan Perindo. Jadi bukan hanya PSI yang kami ajak berkomunikasi juga, tapi partai-partai lain. Dan ini biasa saja, bahkan Perindo kan berbeda kubu juga. Jadi kami melihat bahwa komunikasi yang kami lakukan ini adalah politik yang sesungguhnya kami tampilkan sebagaimana ideologi PKS. Bagaimana silaturahim kebangsaan ini perlu. Walaupun ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, perbedaan sikap, keputusan, kami terus saja ingin terus berkomunikasi. Karena suatu hari terus saja ada keperluan, ada kebutuhan yang mungkin bisa saling melengkapi. Tapi lagi-lagi yang harus dibawahi bahwa sampai saat ini PKS belum memutuskan. Kami tetap berada di luar pemerintahan, dan sampai saat ini PKS masih konsisten timbul tenggelam bersama rakyat. Masih konsisten, oke. Mas Adi, terakhir, kalau kita lihat kedatangan Kaisang ke PKS kemarin itu bukan hanya sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, tapi kita tahu ada, pasti orang mengaitkannya ada simbol Presiden Jokowi di situ, Pak Jokowi di situ kan. Jadi apakah Anda melihat kedatangan Kaisang ini punya misi lebih dari sekedar ingin bekerja sama politik dengan PKS? Ya, saya kira memang saya membaca ini konteksnya soal pilkada Jakarta secara umum. Tapi begini Sylvia, apakah kedatangan PSI ke PKS ini murni hanya sebatas representasi politik dari PSI atau mewakili Kim? Kalau hanya sebatas representasi politik dari PSI, saya kira ini daya tawar politiknya ke PKS agak kurang. Karena apapun judulnya, PSI ini partai politik yang nggak lolos ke parlemen.
Tapi kalau PSI datang ke PKS mengajak berkoalisi atas nama Kim, bukan tidak mungkin misalnya PKS ini akan mempertimbangkan lobby-lobby dan tawaran politik yang nantinya akan ditawarkan oleh PSI yang dianggap sebagai representasi dari Kim. Oleh karena itu, kalau saya membaca, karena ini pertemuan pertama, ya bagi saya sebenarnya adalah komunikasi politik yang lebih mengarah kepada basa-basi sebenarnya. Kalau kita melihat statement-statement yang muncul di media, gestur tubuh antar elit gitu ya, ini kan sebenarnya agak sedikit dingin sebenarnya. Saya melihat misalnya Mas Kaisang ataupun pimpinan PKS itu tidak terlampau happy dengan pertemuan itu. Karena pertemuan ini ya tidak akan melahirkan apapun. Atau pertemuan yang sebenarnya sebagai upaya untuk memaksakan dua kutub yang selama ini agak sulit untuk bisa disatukan dengan yang lain. Makanya ketika PSI kemudian datang PKS, ini kan asumsinya PSI akan mengajak koalisi PKS yang itu artinya PKS ingin bergabung dan secara perlahan Anies akan ditinggalkan. Kan di situ konteksnya. Beda ceritanya kalau PSI itu ingin ngajak PKS dan plus Anies, maka dalam hal ini akan muncul rekonsiliasi politik karena PKS dianggap satu kubu dengan Anies Baswedan. Ini ada kecenderungan bahwa Pilkada Jakarta di 2024 ingin memisahkan antara Anies dan PKS. Ini yang sepertinya iman politik PKS ke depan itu sedang diuji. Apakah proposal dan tawaran politik yang muncul dari PSI, godaan-godaan dari Kim bergabung, ini akan menggoyang iman politik PKS ataupun tidak? Tentu kuncinya nanti soal bagaimana sikap politik Anies Baswedan. Kalau Anies Baswedan misalnya menolak proposal yang ditawarkan oleh PKS, bukan tidak mungkin PKS ini juga tergoda untuk menjadi bagian dari Kim, menjadi bagian dari PSI, dan mereka akan berkongsi di Pilkada Jakarta. Karena di tempat yang lain, PSI dan PKS sudah berkomunikasi, di Pandeglang misalnya, di Bekasi kedua partai ini akan saling berkomunikasi. Per hari ini saya membaca bahwa iman politik PKS itu masih kokoh seperti karang, sepanjang Anies Baswedan menerima proposal ini. Tapi kalau di kemudian hari Anies Baswedan misalnya terus mengambangkan proposal politik proposal politik PKS ini, bukan tidak mungkin kunjungan politik yang pertama kali dari PSI ini akan dipertimbangkan secara serius oleh PKS. Jadi bagi saya cukup dinamis. Tapi kalau bicara tentang ideologi, basis massa, kepentingan politik, saya tidak menemukan rumus untuk bisa mempertemukan antara PSI dan PKS di Jakarta. Baik, oke. Terima kasih Mas Adi atas analisanya. Sayang sekali waktu kita sudah habis, kita lanjutkan ya di perjumpaan berikutnya. Terima kasih juga Bang Iqbal dan juga Mas Uki. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.